Yang sakit apa? Pusing nggak? Katanya mau kemana? Saya mau toilet. Oh ya ampun. Kan nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya ya. Bisa pencet tombol ini ya. Oke. Ketinggalan. Oh ya Mbak, nanti jangan lupa isi formulir pelaporan insiden ya. Baik dok. Oke. Mbak, ini ada laporan insiden keselamatan pasien jatuh. Mungkin Mbak nanti bisa menghubungi kepala bagian ya. Baik, nanti saya akan menghubungi kepala bagian Mbak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan masuk. Assalamualaikum. Bu, mohon maaf, hari ini ada laporan dari keselamatan, ada kejadian insiden jatuh. Oh ya baik, nanti tolong hubungi bagian yang jatuh hari ini ya Mbak, untuk keselamatan mutu dan dokter maupun perawatnya. Baik, Bu. Selamat siang semua. Di sini kita berkumpul untuk melakukan root cause analysis terkait insiden pasien jatuh di ruang mawar pada hari ini tanggal 26 November pukul 7 pagi. Saya minta untuk setiap orang fokus pada fakta dan upaya pencegahan. Untuk perawat, silakan jelaskan kronologi kejadiannya. Baik Bu, jadi pasien wanita berusia 30 tahun dengan riwayat hipertensi. Pagi itu pasien mencoba turun dari bed tanpa memanggil perawat dan juga bantuan tenaga medis lain. Lalu saya sedang menangani pasien lain dan ketika kembali saya sudah mendapati pasien sudah jatuh dari tempat tidur gitu. Sebelumnya untuk resiko jatuhnya pasiennya apakah sudah dinilai? Iya dok, nilai MFS-nya udah 55 termasuk resiko tinggi. Alarm tempat tidur dipasang, tetapi saat kejadian alarm tidak menyala karena baterainya habis. Lalu saya tidak menerima laporan bahwa baterainya lemah pada saat itu. Sebelumnya maaf Mbak, apakah pemeriksaan alarm tempat tidur merupakan bagian dari checklist shift? Benar, seharusnya dicek, cuman pagi itu laporannya tidak diteruskan. Selain masalah alarm, apakah ada faktor lingkungan yang berperan? Iya, kami menemukan bahwa pencahayaan lorong untuk menuju kamar mandi itu agak sedikit redup. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan pasien untuk melihat pijakan saat berjalan. Secara klinis juga, tadi pasien melaporkan sedikit pusing setelah obat anti hipertensi dosis malam yang telah diberikan. Nah, ini bisa jadi faktor tambahan risiko jatuh juga. Oh baik, mari kita identifikasi akar masalahnya. Yang pertama itu untuk alarm tempat tidur tidak berfungsi dan tidak dilaporkan saat operan. Yang kedua ada beban kerja perawat tinggi, hanya 2 perawat untuk 24 pasien. Yang ketiga ada pencahayaan lorong kurang memadai, dan yang terakhir itu untuk efek samping obat yang meningkatkan risiko jatuh. Baik, saya sarankan yang pertama membuat sistem wajib pengecekan alarm setiap tempat tidur setiap shift.
Yang kedua, menyusun ulang penempatan staf untuk malam hari, terutama bagi pasien resiko tinggi. Terus yang ketiga, melakukan perbaikan pencahayaan lorong. Dan yang terakhir, komunikasi lebih intens antara perawat dan dokter terkait pemberian obat pada pagi hari. Baik, kami juga akan menambahkan label untuk peringatan resiko tinggi yang lebih jelas pada tempat tidur pasien. Saya juga akan meninjau ulang terkait regimen obat untuk dosis malam supaya pasien dengan risiko jatuh tinggi tidak memperberat kondisi keseimbangannya. Baik, semua usulan diterima. Kita akan menyusun rencana aksi dalam 24 jam dan akan mengevaluasi hasil implementasinya dalam 2 minggu. Terima kasih atas kontribusinya. Rapat RCA pada hari ini selesai. Terima Terima kasih, Bu.